Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Niki Priskila dengan NIM C6 di 023016. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Investasi Jangka Panjang dalam Akuntansi Pajak. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah aset atau kekayaan individu atau perusahaan yang akan disimpan dalam jangka waktu yang lama, umumnya lebih dari 1 tahun. Aset yang dimiliki tersebut tidak akan dijual selama bertahun-tahun dan bahkan dalam beberapa kasus tidak akan pernah dijual kembali. Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan dengan menanamkan modal di perusahaan lain. Penguasaan saham perusahaan lain dapat dimasukkan pula untuk menguasai pemasukan bahan baku atau distribusi. Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan dengan menanamkan modal di perusahaan lain. Selanjutnya yaitu nilai perolehan investasi jangka panjang meliputi yang pertama harga pembelian, yang kedua biaya prokar, yang ketiga pajak, yang keempat biaya lain-lain sehubungan dengan perolehan. Selanjutnya yaitu tujuan investasi jangka panjang. Memiliki tujuan yang berbeda dalam melakukan investasi jangka panjang, namun bagi beberapa perusahaan investasi jangka panjang dilakukan dengan beberapa tujuan seperti berikut. Yang pertama, mendapatkan pemasukan tetap tiap periode, contohnya dalam bentuk uang sewa, royalti, dan bunga. Yang kedua, untuk menentukan suatu dana khusus seperti dana kepentingan sosial. Yang ketiga, untuk mengontrol perusahaan lain melalui kepemilikan sebagai ekuitas perusahaan tersebut. Yang keempat, untuk menanamkan perusahaan dapat tetap melakukan kegiatan operasionalnya meskipun dalam kondisi yang sulit. Sementara itu, tujuan investasi jangka panjang untuk individu biasanya beragam, mulai dari guna mendapatkan penghasilan pasif tiap periodenya, kebutuhan dana pensiun di masa tua nanti, hingga biaya kuliah anak. Materi selanjutnya yaitu jenis investasi jangka panjang. Ada beberapa jenis investasi jangka panjang. Yang pertama itu ada saham. Saham adalah salah satu instrumen investasi jangka panjang yang populer. Meskipun resikonya tinggi, potensi keuntungannya juga besar, terutama jika kamu memilih saham perusahaan yang besar yang menghasilkan keuntungan stabil. Yang kedua itu obligasi. Obligasi adalah surat utang milik pemerintah atau perusahaan. Investasi ini menawarkan pendapatan tetap dari bunga obligasi dan lebih stabil dibandingkan saham. Yang ketiga ada properti. Investasi di bidang properti seperti rumah, tanah, atau apartemen bisa memberikan keuntungan dari kenaikan nilai aset. Kamu juga bisa mendapatkan keuntungan berinvestasi properti dari pendapatan sewa rumah. Yang keempat ada emas. Emas dianggap sebagai aset yang nilainya cenderung stabil atau naik di tengah gejolak ekonomi. Karena itu, produk investasi ini banyak dipilih. Yang kelima ada reksadana. Reksadana dalam jangka panjang menawarkan keuntungan dari portofolio yang dikelola oleh manajer investasi. Produk ini cocok untuk kamu yang ingin diverifikasi aset tanpa repot. Selanjutnya itu risiko investasi jangka panjang. Berikut beberapa risiko yang harus diketahui sebelum memulai melakukan investasi jangka panjang. Yang pertama, risiko pasar. Risiko yang disebabkan oleh sistem keuangan dan atau tidak dapat dihindari dapat menyebabkan capital loss. Yang kedua, suku bunga. Risiko yang muncul akibat perubahan suku bunga yang mempengaruhi nilai obligasi. Yang ketiga, risiko inflasi. Risiko yang terkait dengan penurunan daya beli akibat inflasi. Yang keempat, risiko likuiditas. Risiko yang disebabkan oleh kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, risiko falas. Risiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing yang mempengaruhi nilai investasi. Yang keenam ada risiko negara. Risiko yang terkait dengan kondisi politik suatu negara yang dapat mempengaruhi investasi. Selanjutnya yaitu karakteristik investasi jangka panjang.
Menurut Setyowati, terdapat 3 karakteristik investasi jangka panjang, yaitu yang pertama, keuntungan investasi jangka panjang umumnya lebih besar dibandingkan investasi jangka pendek. Yang kedua, jangka waktu investasi lebih dari 1 tahun, bahkan ada yang tidak dijual selamanya. Yang ketiga, bagian dari sisi aktiva perusahaan. Baik, sekian dari presentasi PPT saya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.